Saka jadikan sumpah pocong opsi akhir, buktikan bukan pembunuh. Saka Tatal, ex-terpidana kasus Vina Cirebon, menjadikan sumpah pocong sebagai opsi terakhir untuk membuktikan dirinya bukan pelaku pembunuhan dalam kasus ini. Bahkan, kuasa hukumnya, Titin Prialianti, sempat menyinggung soal mencari keadilan yang ditujukan untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal sudah berlangsung di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon selepas pelaksanaan ibadah salat Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024 kemarin. Melalui tayangan YouTube official HiNews, sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya, kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya, jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya, Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan, Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Dikutip tribunjakarta.com dari media sosial, sumpah pocong tersebut meliputi 5 materi. Surat undangan bernomor 079, SFA dan RVII 2024 itu tertanggal tanggal 4 Agustus tahun 2024 dan ditandatanginya selaku kuasa hukum Saka Tatal. Materi sumpah pocongnya meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap klien kami yang pernah dilakukan, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu dan rekayasa pembunuhan, kata Farhad Abbas. Kami berharap surat undangan ini dapat ditanggapi, lanjut Farhad Abbas. Adapun surat undangan tersebut ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Cirebon Kota, kepada Kantor Hukum Dr. H.M. Farhad Abbas, SH, MH dan rekan. Di akhir surat tersebut, Farhad Abbas meminta Ibtu Rudiana untuk menanggapi tantangan tersebut. Namun hingga hari H pelaksanaannya, batang hidung Ibtu Rudiana tak jua terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Mulanya, Saka Tatal yang terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam dimandikan lebih dulu atau biasa disebut dengan disucikan lebih dulu. Tanpa mengenakan baju dan hanya memakai celana panjang berwarna hitam, Saka Tatal lanjut dibungkus ke dalam kain kafan yang sudah disiapkan. Sebelum diazani dan diambil sumpah, Saka Tatal masih mengucapkan jika dirinya yakin untuk melakukan hal ini, sebagai bentuk pembuktian jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian Raden Gilap Sugiono selaku pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati membimbing Saka Tatal mengucapkan sumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia ataupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Opsi terakhir. Setelah proses ini selesai, Saka mengaku lega. Pasalnya menurut Saka Tatal sumpah pocong merupakan cara terakhir untuk membuktikan dirinya tak terlibat kasus Vina Cirebon. Alhamdulillah Saka lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesal banyak orang yang menyudutkan Saka ini pelaku. Saka harus ngomong kayak gimana lagi biar percaya, kata Saka Tatal. Enggak ada cara lain selain sumpah pocong, imbuhnya tak hanya itu. Titin Prialianti juga terlihat memeluk kliennya sambil berderai air mata. Ia yang membela Saka Tatal sejak tahun 2016 memeluk erat tubuh Saka. Kamu anak hebat, ya Allah Bapak Kapolri, ini orang mencari keadilan sampai begini, katanya terjeda isak tangis. Ya Allah ini anak mencari keadilan sampai begini, lanjutnya dengan napas yang belum teratur akibat menahan tangis. Katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa tuh nggak hadir? Alasannya itu apa lagi?
Jadi kalau dia nggak hadir ya sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenaran seperti apa. Ribuan warga memadati lokasi Sumpah Pocong Ibtu Rudiana dan Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jumat, 9 Agustus 2024. Sumpah Pocong ini merupakan tantangan yang diberikan oleh Saka Tatal kepada ayah dari Muhammad Rizki, Eki, yakni Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhat Abbas menantang Ibtu Rudiana Sumpah Pocong untuk membuktikan tidak melakukan rekayasa dalam kasus dugaan perkosaan dan pembunuhan tersebut. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Rizki alias Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016, Saka Tatal akhirnya melakukan Sumpah Pocong di Cirebon, Jabar, Jumat, 9 Agustus 2024. Sumpah itu untuk memperkuat pembuktian bahwa dirinya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sumpah Pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Kabupaten Cirebon, itu dihadiri sejumlah pengacara Saka serta disaksikan masyarakat sekitar. Tampak Saka yang mengenakan celana panjang hitam tanpa atasan, berbaring di atas kafan berwarna putih. Seluruh tubuhnya kemudian dibalut menyiksakan bagian kepala. Saka kemudian diminta untuk bersumpah bahwa dia tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Seperti diketahui, Saka menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan Sumpah Pocong. Rudiana merupakan polisi yang menangkap Saka dan beberapa pelaku lainnya. Farhat mengatakan, Saka tidak takut melakukan Sumpah Pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan, Sumpah Pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pitra mengatakan, Sumpah Pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pengacara Saka Tatal, Farhat Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan Sumpah Pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan Sumpah Pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhat Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses Sumpah Pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah Pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan Sumpah Pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah Pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan Sumpah Pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan Sumpah Pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan Sumpah Pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi Sumpah Pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari Sumpah Pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa Sumpah Pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait Sumpah Pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia.